salah satu perusahaan dari Anthony Salim, yaitu Nusantara Infrastruktur atau kode saham Meta akan melakukan delisting. Dan menurut saya ini hal yang bagus, good news. Nah, kenapa good news? Padahal delisting itu identik dengan hal yang buruk. Nah, ini akan saya ulas di video kali ini. Dan juga saya akan beberkan juga alasan dari manajemen melakukan hal itu dan juga tanggal-tanggal penting saat melakukan delisting ini. Oke, simak video ini sampai selesai tentang Meta yang akan melakukan delisting. Check this out. Jadi delisting itu ada dua macam ya. Delisting karena peraturan, dalam hal ini yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Tetapi perusahaan yang di delisting ini biasanya sudah disuspend lama, let's say di atas 2 tahun kalau nggak salah. Jadi nantinya akan di delisting oleh bursa itu sendiri. Nah, ini disuspend karena apa? Ada beberapa banyak hal. Bisa jadi karena pilot, bisa jadi karena ada yang pokoknya bermasalah lah intinya. Dan ya dibuang dari Bursa Efek Indonesia. Tetapi dengan catatan biasanya sudah disuspend selama 2 tahun lebih. Begitu ini delisting yang jelek karena dia di delisting karena peraturan itu sendiri gitu. Karena ya Bursa Efek pasti ya akan memilih dan ya akan dalam hal menjaga lah ya, menjaga investor dengan cara itu tadi, membuang-buang perusahaan-perusahaan yang notabene jelek, makanya di delisting secara peraturan. Ada satu lagi yaitu di delisting karena kemauan manajemen atau perusahaannya itu sendiri. Nah, yang ini yang dilakukan oleh Meta. Ada beberapa ya, beberapa kasus yang pernah melakukan di delisting karena pribadi, karena kesepakatan perusahaan sendiri, bukan karena kebijakan atau peraturan. Yaitu salah satunya yang terkenal adalah Aqua. Nah, Aqua dulu sudah listing dan dia setelah listing merasa ya pengen go private ya, mereka mendelisting dari Bursa Efek itu sendiri. Nah, itu ya, jadi delisting itu nggak melulu jelek. Tetapi jikalau mereka melakukan delisting karena kemampuan atau kemauan mereka sendiri, kemauan dari perusahaan, nah ini unsurnya lebih positif. Nah, ini akan saya ulas alasan dari manajemen melakukan delisting itu apa. Oke? Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Nah, ini penjelasan dari perusahaan ya. Alasan pamit dari Bursa Efek apa saja? Beberkan ya, ini beberkan beberapa turut. Oke, pilihan voluntary. Perusahaan juga mengakui tidak melakukan penggalangan dana atau capital raising dari pasar modal sejak aksi korporasi berskema reg issue dilakukan pada 2010 dan 2018. Oke. Jadi Meta ini kondisinya dulu pernah reg issue. Ya, reg issue di 2018. Di sini jelas. Terus perusahaan juga sudah tidak memberikan dividen kepada pemegang saham setelah tahun buku 2018. Oke, kita cek dividen. Ya. Oh, ini 2020, 2019 dia membagi dividen. Oke, itu. Terus adapun manajemen juga berniat mengembangkan anak usaha sektor jalan tol yang membutuhkan pendanaan besar atau kapital intensif. Menurutnya, karakteristik bisnis tersebut membutuhkan periode lama untuk menghasilkan imbal hasil investasi atau ROI. Oke, itu sih. Sebagai akibatnya dapat menambah jangka waktu lebih panjang lagi untuk dapat memberikan dividen kepada pemegang sahamnya. Oke, jadi karena akan mengembangkan anak usaha dalam bentuk yang jalan tol tadi, melihat bahwa perusahaan untuk mendapatkan income sangatlah jauh ya, butuh waktu jangka panjang untuk cuan aja jangka panjang, makanya mengatakan bahwa untuk memberikan dividen butuh waktu jangka panjang juga. Sebagai diketahui, Meta telah disuspend. Nah, ini dan Meta ini kondisi sudah disuspend di harga 236.
Kita di grup sudah pernah menginfo Meta sejak 2 November saat harganya di bawah di harga 246 sampai 248. Kalau secara chart Meta ini kondisinya secara teknikal ya ini masih cakep ya, bahkan ini masih potensi bikin inverted head and shoulder sebelum newsnya keluar. Jadi kita merekom kondisinya by technical gitu. Nah ini alasan dari si Meta sendiri grup. Jadi sudah jelas bahwa mereka akan mengembangkan salah satu anak perusahaannya yaitu dalam tol yang mengakibatkan potensi untuk mendapatkan untung aja masih jauh. Jadi untuk bagian dividen ya jauh. Masih butuh waktu lama dalam kondisi ini. Oke. Dan proses delisting emiten tol grup Salim rampung April 2024 ini jadwalnya. Nah ini ya. Kondisinya sekarang saya take tanggal 14. Jadi ini sudah melakukan keterbukaan informasi dan mereka akan memanggil pemegang saham yaitu tanggal 19 Desember untuk melakukan RUPSLB. Nah, nanti di RUPSLB ini akan menyampaikan harganya itu dihargai berapa dan lain-lain. Gitulah. Dan yang dipanggil itu nominalnya sebesar pemegang saham masyarakat itu 14% atau 2,62 miliar ya. Terus ada 8% yaitu Indonesia Infrastructure Finance PT. Terus ya udah itu aja sih. Itu yang akan dipanggil. Oke. Terus aslinya bentar. Terus setelah pengumuman, penyampaian dokumen dan lain-lain. Nah ini perkiraan tanggal efektif pernyataan penawaran tender itu tanggal 5 pernyataan. Terus penawaran tendernya yaitu periodenya di 10 Januari sampai 9 April. Jadi 1 bulan. Perkiraan tanggal pembayarannya di 21 Februari. Laporan hasil penawaran tender di 28 ke OJK ini. Perkiraan persetujuan Menteri Hukum dan HAM dan lain-lain itu Maret. Oke, baru membatalkan April ya. Di Bursa Efek dicatatkan ini udah hilang nanti di April 2024. Jadi butuh waktu lama dan masih November ya, masih 5-6 bulan. Kondisinya sekarang buat Bapak Ibu dan teman-teman yang belum punya sahamnya gimana? Yang nggak gimana-gimana nggak bisa gitu. Karena kondisinya disuspend, udah jelas. Udah disuspend. Nah, sebelumnya itu ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan delisting secara sukarela ini. Yaitu ada BBNP di mana mereka melakukan delisting ini karena sudah merger dengan Bank Danamon, oke. Lalu ada Aqua lalu di 2010 BBNP ini di tahun berapa ini? Oh tidak ada tahunnya. Kalau Aqua ini di tahun 2010, oke. Dan Masa ini di 2021 udah mengajukan. Oke, itu sih. Itu kondisinya yang mereka melakukan beberapa. Tapi, nah ini ada kondisi satu saham lagi yang kondisinya sekarang juga sama, yaitu meminta untuk di delisting, yaitu RMBA atau Bentul Indonesia Investama, perusahaan rokok. Nah ini berita juga di mana Bentul ini lebih royal. Maksudnya apa lebih royal? Nah, jadi ini Aqua di sini ya terlihat ya di sini dijelaskan bahwa Aqua sendiri itu melakukan proses delisting itu kan berarti mereka harus membeli saham yang ada di masyarakat. Nah, Aqua ini membeli 100%, 104% lebih tinggi. Jadi semisal harganya di 100 ya mereka beli di 200 gitu. Nah, kondisinya waktu itu si Aqua ini membeli saham yang ada di masyarakat itu 500.000 per lembarnya. Oke, itu ya. Terus Carrefour sendiri atau naik senilai 104. Jadi hitungannya kalau 500.000 yang dibeli oleh Aqua, jadi harga di perdagangan itu masih 250.000 lah gitu. Nah, sementara Carrefour ini melakukan tender terhadap saham Alfa yaitu sebesar 4.500. Oke, Alfa ya. Carrefour ini juga sama di delisting dan harga waktu nah ini
harga waktu dia di suspend tuh 2.400. Jadi dijual 4.500 atau hampir 100%. Nah, kalau yang RMBA ini kondisi dia sih di suspend kan harganya 306. Tetapi mereka akan membeli saham di publik itu 1.000 per lembar. Wow. 1.000 per lembar, dan kondisinya RMBA ini yang ada di masyarakat itu senilai hanya 15 juta 0,04. Oke, ini udah selesai sih kayaknya, harusnya udah selesai. Itu sih itu jadi makanya di sini judulnya Bentol atau RMBA lebih royal. Nah, ini yang membuat menurut saya ini delisting yang positif, karena bukan tidak mungkin atau besar banget potensinya Meta ini dibeli, let's say ya kalau Carrefour tadi 80%, kalau Aqua 100%, let's say kalau hal ini terjadi 100% di atas harga pasaran, berarti kemungkinan harganya 238 dikali 2 476. Kalau saya melihat kemungkinan besar Meta ini nanti akan dibeli oleh grup Salim itu atau pengendali itu senilai 400-an lah, 400 minimal. Menurut saya ya. Menurut saya mungkin itu harga yang ditawarkan oleh perusahaan atau di 350. Let's say di atas harga pasar sekarang. Jadi kalau menurut saya kemungkinan mereka akan membeli Meta itu 350 sampai 400. Itu sih, itu yang menurut saya ini hal yang positif sih. Nah, ini bahkan dia di Stockbit ada mengatakan udah habis-habisan di Meta, mudah-mudahan nggak percuma nunggu hampir 5 bulan nih, 91%. Dan menurut saya ini tender offernya bagus ya sebelum disuspend ini. Oke, itu sih itu yang membuat saya optimis dan melihat delisting ini hal yang positif. Cuman kalau kita melihat ya, perusahaan ini tuh kuartal 2023-nya minus terus itu. Terus kita lihat ya, cash perusahaan ini di angka 186M. Cashnya 186M. Terus mereka punya ekuitas sebesar 2,5 triliun. Oke, 2,5 triliun, dan kondisi perusahaan ini jumlah lembarnya itu di berapa nih? Bentar, yang ada di masyarakat ya, 2,62 triliun. 2,62. Bentar, gini aja. 2,62 ditambah, saya tambahkan juga yang di PT Indonesia Infrastructure Finance 1,48, 4,1 ya, 4,1 miliar. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita kalikan dengan semisal harga mereka yang beli adalah 400 deh. 400 per lembar ya. Mereka butuh 164M. 164M itu kalau 400, 146M. Kondisi 146M, cashnya ada di 186, jadi masih easy sih. 164 ya, harusnya membeli perusahaan ya dengan cash ini sangatlah bisa dan masih sisa dengan harga 400 per lembar. Itu sih, jadi potensinya sangatlah besar kalau Meta ini nantinya tender offernya atau dibeli oleh pengendali itu di range 350 sampai 400. Potensinya sangat besar. Oke, jadi itu ini termasuk delisting yang positif. Jadi congratulations untuk pemegang saham Meta, tapi ya harus bersabar ya, karena nanti kemungkinan akan selesainya di April kan ya, di April, dan juga pembayarannya nanti di Februari, dan proses tender offernya di Januari. Nah, nanti kalau Bapak Ibu dan teman-teman tidak merasa tidak cocok ya bisa dijual di pasar nego di periode Januari itu. Oke, mungkin itu, dan mungkin nanti akan ada sisi kejelasan dibeli harga berapa itu nanti di RUPS. Ya, di RUPS, dan itu akan dilaksanakan pada Desember ini ya, 19 Desember. Oke, jadi itu ditunggu aja tender offernya di harga berapa. Kalau dibeli harga 350 sampai 400 itu sangatlah make sense, karena kalau dihitung-hitung nominal duit yang mereka keluarkan tuh hanya 164M dan cashnya di atas itu. Oke, jadi itu congratulations dan harap bersabar saja. Jadi itu semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.